Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik semuanya. Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, kita perlu bersyukur karena hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa bertemu dalam pembelajaran kimia walaupun hanya lewat Zoom. Nah, untuk memenuhi rasa syukur kita kepada Allah, maka marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Maka dari itu saya minta kepada Kista untuk memimpin doa hari ini. Ya, terima kasih. Masih di rumah? Tolong matikan HP-nya dulu. Kita mau berdoa. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kimia pada hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Sekretaris ada yang tidak hadir hari ini, yang sakit, izin atau apa? Hadir semua Ibu, kelas ini rajin-rajin. Alhamdulillah ya, itu perlu disyukuri karena kita selalu hadir pada mata pelajaran kimia. Nah, adik-adik, di sini akan saya tampilkan sedikit video. Di kelas 10 kalian sudah pernah di kelas 10, maksud saya di kemarin materi awal kelas 10 sudah belajar mengenai mengenai kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Masih ingat kan? Kemarin kalian sudah pernah belajar mengenai kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian sudah tahu di lingkungan kalian itu semuanya adalah kimia. Ibu ambil dua contoh, yaitu besi dan pantai. Di sini kalian lihat ada besi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya besi ini, sepotong besi ini dipotong menjadi dua. Kemudian setiap bagian kecil hasil dari potongan itu dipotong lagi menjadi dua bagian. Dan sampai Mariam diperkecil dulu atau di mute. Dan setiap bagian terkecil yang dipotong dua tadi dipotong lagi sampai mendapatkan bagian yang paling kecil. Apa yang akan kalian dapati? Nah, di sini juga ada pasir, ada pantai ya. Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir yang ada di pantai yang dari kejauhan tampak seperti permadani? Kalian lihat kan? Ini seperti permadani. Ya. Permadani itu apa Ibu? Permadani itu sejenis karpet, Bahrin. Karpet. Iya. Ibu kayak ini, kayak di Raja Ampat Ibu, pasir timbul. Masya Allah, iya, Yangra, bagus. Yang penting kalian tahu ini adalah pasir. Ya, dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani ini. Nah, tetapi ketika didekati dan dipegang, ternyata hanya butiran-butiran kecil. Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel yang paling terkecil. Yang menyusun zat yang lebih besar, partikel-partikel terkecil yang menyusun semua zat itu, oleh para ilmuwan itu dinamakan dengan atom. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai atom. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Melalui kegiatan PBL, model pembelajaran PBL, kalian dapat mengamalkan ajaran agama. Oke, tadi kita sudah berdoa. Dalam mempelajari materi perkembangan atom, kalian bisa menganalisis perkembangan model atom, terampil mengolah informasi tentang nomor atom, membedakan isotop, isobar, dan dengan penuh kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Di situ ada kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kenapa Ibu masukkan? Karena nanti pada kegiatan pembelajaran, kalian akan kerja kelompok. Ya. Nah, di situ akan Ibu nilai. Selanjutnya kita akan masuk ke
mengenai permasalahan dalam lingkungan sosial yang berhubungan dengan perkembangan model atom. Nah, di dalam atom ini, sebelum kita masuk ke perkembangan model atom, kita harus tahu dulu apa itu atom. Oke. Ada yang tahu apa itu atom? Baharin, apa itu atom? Saya lihat Baharin ini anak yang paling aktif di kelas. Barin Ibu suruh itu. Kenapa? Oh, atom itu kacang atom yang saya sering cuma makan kacang atom saja. Oke. Sama Bu Guru, Atau saya pikirnya dengar kacang atom bom, Bu Guru. bom. Benar. Itu konsepnya Baharin yang dia dapatkan, benar. Atom itu kacang atom, bentuknya bulat ya Baharin? Iya, bulat. Atom bulat berwarna putih, atau bom atom yang pernah Baharin dengar pada Perang Dunia. Ada lagi jawaban lain? Fuad mungkin bisa memberikan jawaban apa itu atom? Atom itu bagian terkecil, Ibu. Oke, bagian terkecil dari apa Fuad? Memang kuat ini pintar. Dari tulisan atau dari makanan? Bagian terkecil. Tadi dari Ibu apa? sudah jelaskan tadi mengenai besi-besi yang kita potong-potong, dipotong lagi sampai dia bagian kecil, Ibu. Oke, iya bagus ya. Jadi atom itu adalah bagian yang terkecil dari suatu zat atau penyusun suatu materi. Nah, berikut akan Ibu tampilkan video mengenai atom. Model atom J.J. Thomson. Ibu, dia Ya. tidak ada kelihatan itu. Apa? Kenapa? Oh, sudah kelihatan. Didengar. Oh ya, ada Disimak suaranya. baik-baik ya anak-anak. Ayo, Ya, bagus disimak sekali. baik-baik ya anak-anak. Karena ini menjelaskan tentang atom. Ya, itu tadi ada istilah atom yang diperoleh. Nah, perkembangan atom itu seiring dengan perkembangan kimia modern, ada beberapa ilmuwan yang meneliti mengenai atom. Ya, ada berapa ilmuwan yang meneliti perkembangan atom, Barin? Saya lihat Barin ini menghayal. Jadi untuk menghargai dia yang selalu aktif di pembelajaran, alangkah baiknya saya selalu sebut namanya. Coba Barin, ada berapa Barin? Perkembangan model atom. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ada Ya, 5. ada 5. Yang pertama, Atom Dalton. tinggal membaca saja. Rutherford, Bohr, Dan dengan mekanika kuantum. Jadi ingat ya, ada 5 perkembangan model atom. Nanti sebentar di dalam kelompok kalian akan membahas apa keunggulan dan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perkembangan model atom yang ditemukan oleh 5 penemu ini. Sekarang kalian masih menggunakan kelompok yang kemarin yang Ibu bagi. Kalian duduk per kelompok dan membahas mengenai materi tentang perkembangan model atom yang ada pada LKPD yang Ibu bagikan. Di sini Ibu tampilkan di layar ya. Oke, bisa dilihat? Belum, masih gelap. Oke, Ibu keluar dulu kayaknya. Ya,
Bisa dilihat? Bisa Ibu Guru. Nah, di sini ada LKPD yang Ibu akan bagikan ke kalian. Kalian bisa lihat jawabannya pada bahan ajar dan buku pegangan yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian bekerja sama dalam kelompok yang kemarin. Karena kenapa? Ibu pakai kelompok yang kemarin, Ibu sudah bagi kalian itu sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Tidak mungkin Baharin Ibu kelompokkan dengan Fuad yang dalam satu kelompok sama-sama ribut. Ya, sama-sama aktif. Ibu paham Baharin itu aktifnya dalam hal yang positif. Nah, sehingganya Baharin dan Fuad Ibu pisahkan dan tetap menggunakan kelompok yang kemarin. Silakan kalian lihat, ini ada soal pada LKPD. Jika di soal ini ada yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan ke saya. Tetapi jawabannya silakan kalian cari dan jawab dengan cara berdiskusi pada sesama teman kelompok. Oke, silakan dilihat. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. 5 menit terlalu banyak. 5 menit mencari jawaban dan 5 menit presentasi. Nomor 1, ada yang sudah bisa jawab? Meldi bisa jawab? Nomor 1 dulu. Ibu, kalau Ya. Dalton itu kan cuma bulat Oke. begini, Ibu. Iya, itu jawab sesuai pertanyaan yang Ibu sajikan pada LKPD Meldi. Kalau memang tidak ada, silakan kemukakan alasan kamu. Ibu tidak ada. Oke, yang bagian apa ini jawabannya? Ini ada 1A, B, dan nomor 2 untuk teori atom Dalton. Nomor 1A, Ibu. Oke, nomor Nomor 1A. Komponen apa sajakah yang terdapat dalam atom menurut Dalton? Tidak ada. Oke, Dia tidak cuma ada bulat, komponen. Ibu. Oke. Iya. Tidak ada komponen. Justin, dari bahan ajar dan buku sumber yang Justin baca, apakah ada komponen yang didapat komponen yang terdapat dalam atom menurut Dalton? Itu atom kan Ibu partikel terkecil. Jadi dia Oke. sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau sudah kecil berarti tidak ada yang isi di dalam atom itu, Ibu. Bagus sekali. Ada jawaban lain dari teman-teman atau sanggahan atau punya jawaban yang sama seperti itu? Tidak ada? Sama, Bu. Sama. Oke. Iya, benar ya. Komponen atom. Kenapa? Ada Mariam, Ibu. Kenapa Mariam? Silakan Mariam. Ya. Nama Suaranya tidak jelas Mariam. Ya, komponen apa saja yang terdapat pada atom menurut Dalton? Itu menurut Dalton, atom hanya merupakan bola pejal. Ya, Ya. jadi dia berbentuk seperti Bola. bola pejal. Jadi tidak ada muatan di dalamnya. Nah, jadi kalau tidak ada ditulis saja tidak ada. Tidak ada komponen yang terdapat di dalam. Bagaimana muatannya? Bagaimana muatan dari atom? Tidak ada, Tidak ada Ibu. dong. Tidak ada. Oke, jadi dijawab saja sesuai itu. Yang berikut, dalam perkembangannya tidak semua teori atom Dalton itu benar. Mengapa demikian? Ini kita cari sendiri, Ibu, jawabannya. Iya, dicari. Kalian kan sudah di dalam kelompok.
Jadi Ibu mempertegas soal yang ada di situ. Ada Ibu, ini saya Ibu jawab. Ya. Saya sudah baca-baca tadi Ibu, ini teori atom, baru Oke. teori atom Thomson juga kan saya sudah baca. Ini Dalton kan bilang ini atom ini tidak bisa dibagi lagi Ibu, partikel. Tapi ada kemudian tadi juga kan ada jawab tidak ada muatan ini yang di Dalton. Tapi ternyata masih ada Ibu, ini ada elektron, masih ada proton. Ibu. Jadi bagaimana? Bisa dijelaskan kembali, Justin? Dalam perkembangannya tidak semua teori atom Dalton itu benar. Mengapa demikian? Itu karena Dalton kan bilang atomnya itu kan hanya sebagai partikel terkecil yang tidak bisa dibagi. Tapi ternyata Ibu, setelah saya baca untuk ada model Thomson ini, ternyata ini atom ini Ibu masih ada inti atom, masih ada proton, masih ada neutron Ibu. Iya, berarti jawaban atau penemuan dari atom Dalton itu disanggah oleh si Thomson. Thomson melakukan penelitian. Jadi setiap ilmuwan ini, kenapa urutannya seperti itu? Setiap ilmuwan ini menemukan berbagai macam atom, makanya itu dinamakan dengan perkembangan. Jadi dari si Dalton menemukan seperti ini, kemudian disangka lagi oleh Thomson. Si Thomson menemukan seperti ini. Ya, jadi begitu benar apa yang dikatakan oleh adik Justin tadi. Nah, yang berikut, untuk kelompok lain bisa memberikan jawaban dari yang ini. Selain kelompoknya Justin dan kelompoknya Meldi tadi. Ini untuk yang bagian B, model atom menurut si Thomson. Bisa dilihat di LKPD, di bahan ajar atau di Google bagaimana dasar gagasan dari model atom yang disampaikan oleh Thomson. Saya Ibu. Oke, silakan Mariam. Jadi gagasan model atom Thomson itu seperti roti kismis. Terus? Kismis itu apa, Mariam? Seperti roti kismis itu maksudnya bagaimana, Mariam? Berarti seperti roti yang bisa dimakan, begitu konsepnya? Bukan, Bu. Ini ada gambar ini mirip roti kan ini, Bu. Ada bulatannya, bolanya. Terus ada kismisnya itu seperti muatannya, elektron dan proton. Seperti itu, Ibu. Oke, ada jawaban lain? Barin, mana suaramu, Barin? Anak yang paling aktif di kelas. Kok diam saja? Sama saja, Ibu. Sama apanya? Barang lihat dengan roti tadi, jadi melamun roti sudah. Iya, itu jadi gambarannya ya, itu dibawa ke konsep yang nyata di sekitar kita. Jadi Thomson itu bentuknya, model atomnya seperti roti kismis. Atau ada mungkin jawabannya seperti biji jambu kristal atau biji jambu apa? Roti donat mungkin? Ibu, kalau seperti roti kismis berarti modelnya itu segi 4 ya? Roti kismis itu kalau di daerahnya Meldi segi 4 ya? Ya biasa saya pakai roti itu yang segi 4, terkismis. Bukan roti tawar uti. Sama dengan kue ondel-ondel boleh kayak ini. Iya, seperti modelnya itu bulat. Iya, onde-onde boleh sekali. Karena kita bahas kan atom kan bulat. Iya. Ya, rotinya juga bulat dong. Jadi kita bawa konsepnya yang ada. Bulat. Yang penting kita paham saja di model atom menurut si Thomson itu berbentuk bulat, yang di luarnya itu ada elektron-elektron. Ya, di dalamnya itu bermuatan positif. Jadi dia bayangkan saja bisa seperti, kenapa dia digambarkan seperti roti kismis? Karena roti kismis itu bulat, di luarnya itu ada kismis itu kan bentuknya panjang-panjang begitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan saja apapun konsepnya di pikiran kalian, yang penting kalian paham si Thomson menemukan seperti ini. Yang nomor 2. Yang nomor 2,
Berarti kan model atom Thomson. Ya, sudah ini kan. Komponen apa saja yang menyusun suatu atom menurut Thomson? Kalau dari LKPD-nya itu ada elektron, Ibu. Ada proton, Ibu. Yang mana proton, yang mana elektron? Ini berdasarkan gambar. Yang kurang itu elektron. Yang tambah itu proton. Apa benar begitu, Mas Jidil? Dari kelompoknya Mas Jidil? Iya, Bu. Apa yang iya? Yang elektron itu yang datar, Oke. yang Terus? proton itu yang positif. Tapi Bu, Pintar bolanya sekali. kalau dibelah ada udaranya ya? Apa itu? Itu bentuknya bulat kayak bola. Berarti masih ada Roti udaranya di dalam tadi, ya? bukan bola, roti. Oh, roti. Tadi Iya. Terus tadi itu bentuknya kan ada bulat. kismis. Ini Iya, ditambah bentuk dengan bulat bukan. misis. Bentuk Iya, bulat bolanya bukan. bagus itu. Bulat Masa roti utuh di warna dalam ya, bulat orange? utuh di dalam. Tidak ada isinya, bukan berisi udara ya. Jadi ketika dibelah dia akan menghasilkan udara atau mengeluarkan udara. Tidak seperti itu ya, Itu bentuk udara isinya. masuk komponen, Bu. Nah, kenapa? Komponen Berarti penyusunnya hanya udaranya ada juga 2. masuk komponen. Kenapa Mas Jidil? Oh, iya, Bu. Berarti udara juga masuk komponen, Bu. Tidak masuk di situ, dia tidak berisi udara di dalam. Dia berbentuk padat utuh di dalam. Oke, yang berikut. Jadi hanya ada 2 ya. Untuk 2A ini jawabannya hanya ada 2, yaitu bermuatan positif dan negatif atau proton dan elektron. Bagaimana persebaran komponen-komponen tersebut dalam atom dari kelompok lain? Kelompoknya Incung bagaimana? Di seluruh inti atom, Ibu, yang kurang di luar. Bagaimana Incung? Suaranya agak kecil. Di seluruh permukaan atom, Ibu. Menyebar di seluruh permukaan atom, Ibu. Apa yang menyebar di permukaan atom? Yang elektron itu, Ibu, yang kurang dengan tambah, Ibu. Oke. Ibu, kita ada tidur-tidur di belakang. Siapa itu? Kista, Kista, Bu. Bu. Ada tidur di belakang. Oke, sebentar ya. Nanti kita kasih kejutan sama Kista. Ya, jadi menurut si Thomson itu, jadi bagaimana persebaran komponen-komponen tersebut di dalam atom itu di luar dikelilingi oleh elektron. Di dalamnya ada proton. Jadi pada Thomson ini belum ditemukan intinya ya. Ingat, jadi pada Dalton hanya bola pejal berbentuk utuh. Pada Thomson itu sudah ada muatan positif dan negatif. Nah, dari jawaban tadi, dari kedua jawaban tadi, kalian bisa paham sedikit mengenai perkembangan model atom, walaupun pada pertemuan kali ini hanya ada 2 penemu saja yang bisa kita bahas, karena mengingat waktu yang begitu singkat. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya, Ibu. Siapa? Meldi? Saya Meldi. Oke, silakan Meldi. Ibu, teori atom itu ada 5. Ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, sama apa yang terakhir itu? Saya lupa yang terakhir, Ibu. Mekanika. Mekanika kuantum. Oke, mekanika kuantum. Benar sekali ya. Jadi perkembangan atom itu kan diperoleh pertama adalah merupakan partikel penyusun suatu zat yang paling kecil. Itu tidak bisa dibuktikan oleh Demokritus yang pertama menemukan atom. Nah, seiring dengan perkembangan kimia modern, itu ada 5 perkembangan pada atom. Bisa diulangi, Kista, bagaimana kesimpulannya? Kalau saya menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini, Ibu. Kalau yang Dalton tadi seperti bola pijar, kalau yang Rutherford sudah ada proton dan elektronnya, Ibu. Perasaan belum ada Rutherfordnya, Kista. Maaf Ibu, saya tadi tertidur di belakang. Ya, makanya saya bilang nanti sebentar saya kasih kejutan sama Kista. Diulangi lagi bagaimana yang disampaikan oleh Meldi. Bagaimana kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Bahwa teori atom ada 5, Ibu.
ada Dalton, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Yang satu saya tidak memperhatikan Ibu tadi. Oke, nanti diperhatikan ya. Saya tekankan sekali lagi, ada 5. Yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Ya, karena waktu sudah habis, maka anak-anak sekalian, nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi setelah materi semuanya selesai. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai apa saja yang terdapat dalam atom, atau yang ada yang tahu setelah ini materinya? Meldi, setelah ini materinya tentang apa, Meldi? Setelah kita mempelajari atom. Apa? Struktur atom. Oke, penyusun atom ya. Jadi struktur penyusun atom. Setelah perkembangan atom, kita akan mempelajari tentang struktur penyusun atom. Jadi kalian persiapkan diri belajar dari rumah untuk menerima materi yang akan datang. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Aneti pimpin doa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru, teman-teman. Sebelum kita pulang ke rumah kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Jangan lupa LKS-nya dikumpul ya, beserta jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Melinda. Gimana Pak Bahrin? Bu Melinda mengajar, Pak Bahrin tidak berkutik. Aku dengan suaranya Pak Bahrin. Pak Bahrin senyap. Oke, baik. Ada masukan Bu Angra, silakan. Tidak Pak, ibu-ibu semua sudah, Bapak Ibu sudah semakin baik Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung lanjut ke Pak Bahrin ya. Silakan Pak. Siap. Bu Winsun, tolong diperhatikan waktunya 30 menit ya. Oke, silakan Pak Bahrin dan Bu Winsun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Baik, syukur alhamdulillah. Masih artinya Allah masih mempertemukan kita di kelas ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya menyuruh Murmanan ya agar bisa memimpin doa. Ya Pak Guru. Baik Bapak Guru, teman-teman semua, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita doakan bisa terkabul. Dimulai dengan doa,